Oke, halo semuanya, teman-teman Sobat GPI. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk semua pendengar GPI. Oke nih, sebelumnya perkenalkan nama aku Nisa, aku dari Gerakan Pemuda Indonesia. Nah, hari ini aku tuh sebenarnya nggak sendiri teman-teman, aku ditemenin sama teman aku yang paling cantik nih. Ada dari GPI juga, namanya Adinda Yulestari. Ini boleh kenalan dong? Say hello gitu. Oke. Halo Sobat GPI, dimanapun kalian berada. Makasih udah dikenalin sebaik itu tadi Mbak Nisa. Kayak tadi itu udah disebutin sih sama Mbak Nisa, namaku Adinda Lestari, biasanya di GPI itu dipanggil Kak Ayu. Oke. Oh ya, hari ini kita berkesempatan banget untuk kita bisa bikin podcast ya, Kak Ayu ya. Iya betul Eh, banget. Nah, kita bikin podcast kali ini tuh karena ada momen yang sangat spesial. wah Ya betul nggak banget. sih? Iya betul banget. Ini tuh terjadi setiap 1 tahun sekali dan berada momen ini ada di akhir tahun dan momen ini biasanya paling spesial. Ih, momen paling spesial yang kadang mungkin beberapa orang itu tidak pernah melupakan di momen hari ini juga ya Mbak Nis. Iya, benar sekali. Dan di momen ini tuh banyak banget perasaan yang mungkin terkadang tuh sulit untuk tercurahkan dan kita coba untuk curahkan di malam ini gitu. Momen apakah sih itu? Momen Ah, spesial itu momen yang seperti apa sih yang spesial gitu? Di spoiler boleh kali ya Mbak Ayu ya? boleh banget, boleh banget. Momen ini biasanya terjadi di bulan akhir, jadi bulan 12 atau di bulan Desember setiap tahun. Terus momen ini selalu mengingatkan kita pada wanita hebat, wanita kuat, wanita yang sangat tegar, dan wanita yang mau berjuang untuk kita. Siapa ya? Ya, pasti pendengar kita atau Sobat GP ini udah tahu dong, Mbak, dari pamflet yang kita tampilin nih. Iya, Uh, mungkin baca ya. Ya udah, kita nggak usah lama-lama ya. Jadi kita mau ngebahas tentang spesial hari ini untuk Hari Ibu, hari 22 Desember. Ya, oh iya nih, ngomong-ngomong soal ibu. Ketika kita berbicara soal ibu, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua nih? Mungkin dari Mbak Ayu bisa menjelaskan nih, ibu itu sosok yang seperti apa, terus gimana gitu, dari seorang, bukan dari seorang sih ya, tapi dari kata ibu. Ini tuh seperti apa gitu Mbak Ayu? kata ibu 3 huruf itu penuh arti, penuh bahagia, penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan pokoknya. Tiga huruf itu. Bagiku ibu itu sosok yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, sosok perempuan yang tangguh, perempuan yang tak kenal lelah, perempuan yang selalu ingin membahagiakan orang-orang yang di sekitar. Menurut aku seperti itu Mbak Nisa. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri, ibu itu bagaimana? Ibu, waduh, menggambarkan sosok seorang ibu ini adalah yang pasti adalah orang yang sangat tegar, yang mau mau mengandung saya khususnya 9 bulan, karena mengandung itu bukan sesuatu yang mudah, karena di perjalanan mengandung ini banyak banget distrak, banyak banget kendala, banyak banget masalah, tapi ibu itu mampu gitu melewati itu semua karena di setelah 9 bulan ini mereka mau ketemu sama kita gitu. Jadi kayak eh, pengorbanan dia, dia menaruhkan setengah nyawanya dia untuk saya, khususnya ya, khususnya untuk kita, Betul, betul, betul. khususnya, dan sangat-sangat luar biasa. Ya nggak bisa, mungkin saya balas dengan apapun gitu. Wah, dalam banget ya, mungkin. Betul banget sih kata-katanya. Iya nih, ya mungkin sobat GPI, mungkin boleh kali ya di kolom komentar dijelaskan apa sih mungkin sosok ibu menurut teman-teman sendiri deh. Karena
sebenarnya ibu ini punya artian yang banyak sekali untuk setiap orang, dan setiap orang itu tidak bisa mengartikan seorang ibu ini sama persis, ya Iya, nggak? betul. Betul banget, Mbak Nisa. Mm-mm. Terus mungkin ya di hari yang spesial di hari ibu ini apa sih yang eh, apa ya yang paling teringat banget di sosok ibu gitu? Ini dari Oh, Mbak Ayu. oke. Gimana ya? Momen bersama ibu itu buat aku momen yang nggak pernah aku lupain sampai saat ini. Mungkin sahabat-sahabat GPI ataupun teman-temanku yang tahu aku udah tahu bahwasanya ibuku udah dipanggil sama Tuhan di usia yang masih belia, menurut aku masih butuh kasih sayang. Menurut aku momen yang aku ingat itu terakhir-terakhir itu momen yang paling membahagiakan. Ibuku melihat aku meraih suatu kesuksesan, keberhasilan dalam suatu perlombaan. Banyak sekali sih, kalau aku jujur nggak bisa melupakannya sampai hari ini. Bahkan mungkin tiap malam selalu merindukan ya sosok ibu. Tapi saya juga bersyukur orang-orang yang di sekitar saya, bude, tetangga saya yang maksudnya perempuan-perempuan yang ada di sekitar saya itu sudah kuanggap sebagai ibuku yang ada di dunia ini. Tapi sosok ibu yang melahirkanku itu yang membuatku bisa setegar ini di usia 21 menghadapi cobaan sendiri. Itu sih bagiku. Tapi kalau bagi Mbak Nisa bagaimana nih? Sebelumnya luar biasa sekali ya Mbak Ayu. Dalam artian agak sedih ya. Eh, aku bingung berkata-kata ini. Tapi yang jelas, aku lihat Bayu itu adalah wanita yang hebat. Dia mampu bertahan di apapun kondisi yang memang mungkin dia sendiri tuh aku ngerasa nggak bisa di sini, tapi dia selalu paksain untuk menyelesaikan apa yang udah diambil gitu. Gitu. Kalau menurut aku nih, kenangan dari sosok ibu itu apa sih? Ini, ibuku tuh nggak kebetulan dan alhamdulillahnya orang tua aku masih ada, ibu masih ada. Yang nggak pernah aku lupa ibuku tuh orangnya gengsian guys. Jadi kayak kalau misalnya mau menyatakan sayang sama anaknya tuh dia nggak akan bilang. Kayak dia cuman dia akan eh, lebih ke nanti kalau misalnya kayak dia sayang sama aku tuh kayak dia akan belikan apa makanan kesukaan aku. Terus jadi kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak dia tuh bukan orang yang mau mengumbar sayangnya dia sama anaknya tuh enggak. Tapi kayak dia kayak cuman lebih anak aku sukanya ini ya, aku beli ini deh, gitu. Ya, Anak aku hobinya betul-betul. ini, oh, jadi aku kasih fasilitas inilah, kayak gitu. Jadi kayak terselip lah. Tapi dia nggak pernah ngungkapin dia sayang sama aku tuh nggak pernah. Tapi selalu sayangnya dia tuh dikasih lewat apa-apa yang aku butuh. Dan dia tuh tahu banget ini. Saya tuh kira-kira tuh seberapa butuh sih aku sama something yang aku pengen gitu. Kalau sekiranya menurutnya dia tuh nggak perlu-perlu banget, dia akan ini, akan keep dulu, nanti dulu. Tapi kalau sekiranya, oh butuhnya urgent banget ya akan langsung dikasih. Ya gitu kasih sayangnya dia tuh. Kayak karena anak perempuan pertama, jadi kayak wanti-wantinya itu jauh lebih banyak. Mungkin teman-teman sobat GPI yang merasakan sebagai anak pertama, terutamanya perempuan, itu Wah, pasti betul. dikekangnya tuh akan lebih banyak ya Mbak Ayu ya. Iya, betul Nggak banget. Betul. boleh ini, nggak boleh itu. Kalau ke sana nanti ada temennya atau enggak, ada yang jagain atau enggak, kayak gitu tuh pasti banget. Dan itu terasa banget sih. Mungkin uh, ketika itu tuh ngerasanya, wah egois banget ya orang tua gue. Kok nggak sayang sama gue. Ternyata bukan seperti itu teman-teman ya. Itu adalah bentuk sayangnya mereka karena mereka nggak mau kehilangan Betul momen-momen banget. yang harusnya kita ada gitu. Iya. Apalagi Oke. aku kayak masa kecilku nih, Mbak Nias. Aku mungkin tipe orang yang nggak bisa diem nih. Mm-mm. Tipe kecil yang Hit- pecicilan ya. Interaktif Nah, ya.
kayak naik pohon kemana-mana lah, itu pasti ya namanya seseorang tua pasti kan memarahi anaknya dengan kelakuan kayak gitu, so pasti ya, karena kan Iya. waktu kecil itu kayak kita mukul anaknya nggak ada apa laporan ke polisi. Kalau sekarang mah kita nggak boleh ya nih mukul anaknya sendiri atau cara keras Boleh. gitu. Jadi kita selalu kalau kita habis dipukul itu pasti kita disayang-sayang. Mau makan apa nak? Mau minum apa? Mau pakai baju apa? Kayak disayang-sayang gitu. Iya, bener-bener. Bentuk ini kayak bentuk permintaan maaf ya, biar nanti dendam kita. Tapi kalau bilang sosok ibu itu eh, peran kasih sayangnya tuh wah tak terhingga banget. Apalagi kalau kita pulang ada ibu, udah ada makanan, bisa kita makan, langsung kita tidur, kayak gitu. Kayak rumah itu adalah tempat ternyaman di dunia gitu. Iya, benar. Kayak ini ya, istilah rumah itu adalah tempat pulangnya kita Oh, dimanapun. betul, Ya, betul banget. oke. Berbicara soal ibu nih, tadi kan sudah sedikit menjelaskan ibu kita ya. Nah, kita akan coba untuk bahas ibu yang lebih umum lagi ya. Ibu itu Yep. mungkin adalah sosok wanita yang sangat kuat ya, mungkin dari teman-teman yang merasakan kasih sayang ibu yang apa ya, yang mungkin lebih dekat dengan ibunya itu pasti kerasa banget ya. Maksudnya ibu ini adalah memang sosok yang paling sangat kuat gitu untuk sayang sama anaknya. Tapi balik lagi ya, kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada beberapa kasus yang memang disebabkan ibu gitu. Tapi Iya, mungkin betul. bukan berarti ini teman-teman ya. Bukan Nggak berarti sayang. nggak sayang. Bisa jadi bukan berarti nggak sayang. Bisa jadi Iya. bukan berarti kita juga mau ngejudge orang yang nggak sayang sama anaknya. Yang mungkin ketika melahirkan anaknya itu anaknya dibuang atau apapun. Sebenarnya bukan seperti itu. Iya, iya Tapi benar. ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan seorang ibu ini tega melakukan seperti itu. Tapi di balik semua itu, berita-berita itu bakal ketimpa dengan semua kebaikan yang seharusnya ada di ibu. Nah, ibu ini adalah sosok yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pun menyebut ibu ini sebanyak 3 kali sebelum Kali. ayah. Iya, banyak Kali. banget ya. 3 kali sebelum ayah. Semulia itu loh seorang ibu. Bahkan surga pun ada di telapak kaki ibu. Kan dulu saya pernah waktu kecil tuh surga dibilangin guru TK kan, surga ada di telapak kaki ibu. Saya cari Kita nyari. Kita ada. nyari nggak sih, Mbak Nis? Iya, itu udah kayak awkward banget gitu. Hah, apa sih? Ya, gedenya baru sadar. Tapi waktu kecil ya, cari. Mana sih bentuknya surga itu seperti apa? Seperti itu. Bener. Tapi ada juga nggak terjawab juga itu. Tapi mungkin lebih ke memang ibu itu kan mengandung kita 9 bulan lamanya dengan berbagai Cobaan. iya, cobaan kehamilan itu banyak ya, teman-teman. Jadi kayak ada yang orang itu hamil yang hanya morning sneakers. Jadi morning sneakers itu cuma mual muntah di pagi hari aja, ada. Tapi Oh di iya. awal kehamilan. Dan itu tuh sangat rentan sekali. Kalau misalnya kita nggak hati-hati ketika mau mual muntah, itu bisa, mohon maaf nih ya, bukan mendoakan, tapi biasanya itu apa namanya kayak sisi lainnya kalau misalnya kita nggak bangunnya nggak pas bangun, pas kita pusing banget, bisa kita jatuh, terus ada jadinya Kayak kenapa. pusing gitu ya berarti ya Mbak Nis, tiba-tiba jatuh Karena rendah gitu. ya karena mual muntah ini kan nggak bisa dikontrol sama kita, dia Ya. langsung spontan gitu kan. Oh, Terus iya. iya ada yang ibu hamil itu yang mual muntahnya itu nggak cuma di pagi hari, tapi pagi, siang, sore, malam, sampai dia nggak bisa makan, dia harus Bener-bener. stres, ya nggak sih? Bener Kamu banget. melihat,
kalau melihat perjuangan ibu hamil itu memang sungguh luar biasa. Nah, Bisa, apalagi kan taruhannya ibu hamil itu melahirkan adalah nyawanya ibunya atau enggak anaknya itu yang bikin wah gila sih. Gak ada luar bandingnya. nggak bisa kita bayar ya. Dan Iya benar. sakitnya nunggu pembukaan 1 sampai 10 itu tuh nggak semud nggak sebentar waktu kita puter ya. Bener banget Mbak Nisa. Nunggu pembukaan 1 sampai 10 itu tuh setiap orang itu berbeda. Ada yang pembukaan 1 sampai 10-nya itu cepat. Itu jadi sakitnya agak didiskon ya. Di disk. Iya Tapi benar. ada yang orang itu pembukaannya itu lama. Jadi dia itu pembukaannya tuh setiap satu pembukaan 2 jam. Setiap satu pembukaan 2 jam. Dan setiap kali mau buka itu sakitnya luar biasa teman-teman. Sampai mungkin kalau kita dipegang tangannya tuh sampai digeget banget gitu. Dan kami mau menyalurkan sakitnya tuh nggak seberapa kak sama yang digegetnya dia. Tuh. Iya benar. Bahkan dalam yang dikatakan Rasulullah SAW itu ibu hamil itu kalau sudah sudah selesai menghamilkan itu mendapatkan pahala dalam 70 tahun sholat dan juga puasa itu sih rasa sakitnya juga terbalas dengan apa yang dia dapat pahalanya itu tapi yang Iya. dari Rasulullah tapi kita sebagai anak atau sebagai orang yang melihat itu nggak bisa bales itu sama sekali gitu rasa sakitnya. Iya. Yang ngomong soal ibu nih, kita kan nanti sebentar lagi juga bakal jadi seorang ibu nih ya. Bener nggak? Insya Amin amin Allah. insya Amin. Allah. Mm-mm. Ini mungkin dari Mbak Ayu sendiri ya, ada ketakutan nggak sih untuk menjadi seorang ibu? Karena kan tadi kita sempat ngobrol ya, menjadi ibu itu sebenarnya nggak mudah. Banyak distrak-distrak yang di luar dugaan gitu. Ada yang, mohon maaf nih ya, tadi kasus-kasus tentang ibu yang membuang anaknya seperti itu, terus Iya apa tentang kehamilan itu yang sangat berat, iya. yang jasa kehamilan kan juga berat gitu. Dari Mbak Ayu sendiri tuh gimana nanggepin itu? Karena kita kan juga sebentar lagi mau jadi ibu. Mau tetap jadi ibu kah? Atau mungkin mau tapi nanti usianya nggak nanti-nanti dulu lah gitu. Atau mau seperti apa nih Mbak? Oke, kalau jujur ini ya Mbak Nis, mungkin ini sedikit cerita pengalaman pribadi aku ya. Waktu usiaku 12 tahun sampai ke 18 tahun itu, aku punya mindset, punya pikiran bahwasanya aku nggak akan menikah, nggak akan pernah jadi ibu. Karena waktu itu berpikiran, wah jadi ibu itu repot, harus ngelahirin, harus nyusui, harus ngerjain pekerjaan rumah, ya semacam itulah. Karena kan saya ini daerah kampung ya, jadi tahu sendiri ya daerah kampung itu pernikahan dini itu sudah hal yang wajar banget. Dan kalau pernikahan dini tuh otomatis si perempuan itu ya cuma pekerja rumah doang, nggak ada yang kerja karir itu di desa itu jarang banget masih ya Banis. Jadi overall masih di usia 18 tahun itu aku punya mindset udah tahu nggak mau nikah. Nah ada momen di mana aku itu berpikiran oh nggak ada salahnya nih jadi seorang ibu, tapi jadi seorang ibu itu nggak harus ngerjain rumah, nggak harus juga ngerjain segala hal yang pekerjaan rumah itu bukan kewajiban seorang wanita atau ibu gitu. Nah dari situ aku berpikiran oke deh, tapi aku menikah di saat usiaku udah matang, punya karir, nggak harus punya karir. Yang penting dalam fisikku, mentalku itu udah harus siap gitu. Lah di usia berapa kak itu? Karena kan gini ya, usia itu belum menentukan kita secara dewasa, secara mental ataupun fisik mungkin, tapi kalau secara mental itu belum pasti gitu. Itu aku juga masih belum tahu sih mau nikah siapnya tuh di umur berapa gitu. Tapi untuk kata siap untuk menjadi seorang ibu itu pasti. Karena aku pernah dengar nih Mbak Nisa, mungkin Mbak Nisa juga pernah dengar deh kata-katanya Mbak Najwa Shihab bahwasanya kewajiban seorang perempuan atau istri itu cuma ada 3. Pernah dengar gak Mbak Nisa?
Kayaknya pernah dengar, cuman mungkin agak ke distract juga sih, lupa. Boleh Ya, disebut lagi deh. apa ya? Kewajiban seorang perempuan ada 3. Yang pertama itu menstruasi, yang kedua adalah hamil, yang ketiga adalah menyusui. Pekerjaan rumah itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Itu yang bikin mindset. Karena kan apa ya, dari desa kayak udah deh kalau udah jadi ibu-ibu pasti kan di rumah gitu ya Mbak. Jadi waktu itu ya itu yang bikin aku males untuk itu. Tapi semenjak aku udah tahu gini, oh wanita itu bisa berkarir, tugas kewajiban wanita cuma 3 tadi hal itu. Jadi kayak masih ada kepercayaan untuk bisa jadi ibu. Dan kalaupun aku jadi ibu, pasti aku akan menjadi ibu smart people yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier. Jadi saat ini aku harus mencari ilmu-ilmu menjadi seorang ibu yang sempurna. Kalaupun aku harus jadi ibu rumah tangga, seenggaknya dapurku harus mempunyai alat-alat elektronik yang tinggi, maksudnya yang canggih, seenggaknya itu. Tapi Betul. ya itu harus semangat kita sebagai seorang wanita, karena kita kan dari Ibu Kartini yang berjuang, masa kita sendiri yang saat ini udah banyak kecanggihan nggak bisa memperjuangkan kelanjutan dari Ibu Kartini. Pasti bisa lah gitu. Kalau dari aku sih ya. Wah, menarik sekali ya. Mungkin ya betul dari yang dibilang Mbak Ayu itu betul sekali karena memang perempuan itu harus harus banget ya. Kalau pinter itu menurut aku sebagai perempuan, apalagi calon ibu, itu harus pinter. Kenapa? Karena ibu itu adalah salah satu sekolah pertama untuk seorang anak. Jadi ibu itu harus pinter. Itu kenapa alasan kita sekolah tinggi-tinggi, kita sekolah banyak-banyak, kita uh, pengalaman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Untuk bahan cerita untuk anak. Karena balik lagi ya, dikit. Balik lagi, karena kalau misalnya case-nya yang ibu yang membuang anak ini, dia takut mungkin ya, bisa jadi dia takut nggak bisa mendidik anaknya, karena kurangnya sosialisasi tentang eh, seberapa istimewanya seorang ibu gitu, sespesial apa sih ibu, mungkin seperti itu ya Mbak ya, yang mengakibatkan banyak banget kasus-kasus yang menyebabkan kayaknya ibu dan anak ini sering berantem. Kayak ibu dan anak tuh berantem ya wajar sih ya, tapi Wajar. itu kasih sayang. Betul banget. Cinta ibu adalah yang paling menenangkan. Ia Ya tak benar. banyak tidur dan meneduhkan seperti osa yang di padang panjang dan gersang. Cie, bener banget nih. Tadi dari Mbak Ayu udah menjawab nih ya. Sekarang beliau, eh, Mbak Ayu mau jadi seorang ibu. Sedangkan saya, kira-kira mau nggak ya jadi ibu? Harus mau dong, harus sudah siap. Kita perempuan harus bisa jadi ibu. Biar Kalau mau, generasi. bener. Kalau mau pastinya mau ya. Walaupun, eh, apa namanya, kayak takut-takut, takut-takut takut-takut ketika hamil atau takut-takut nanti ketika sudah melahirkan itu tuh ada. Tapi kalau misalnya cuma ditanya mau nggak untuk jadi ibu, pasti jawabannya adalah mau. Karena Ya, ibu tuh segalanya lah untuk seorang anak ya. Maksudnya betul. eh, ya segala tempat yang paling terbaik. Tuh. Terus apa lagi nih Mbak? Tadi udah cukup panjang banget nih ya yang kita bahas Benar. Apa soal ya? ibu. Kita soal bicara soal ibu itu sebenarnya nggak ada kata habisnya sih. Karena kasih sayangnya tuh sepanjang masa nih. Asik. Iya, karena banyak banget eh teman-teman teman-teman musisi itu yang meluapkan eh apa namanya? Perasaannya tentang ibu melewati lagu. Iya, betul banget. Banyak banget dari ibu gitu. Karena emang ibu ini seberharga itu gitu. Bahkan di Iya. zaman dulu tuh emang seorang ibu adalah sangat berharga sekali. Iya benar. Bahkan seorang ibu itu bisa loh merawat 10 orang anak
Tapi sedangkan 10 orang anak ini belum tentu bisa merawat seorang ibu itu. Jarang banget. Benar. Karena memang benar eh, balik lagi ya Mbak, kalau case-nya seperti itu balik lagi soal ini kenyamanan seorang ibu. Mungkin ibu itu bisa bikin anaknya itu nyaman sama dia, tapi belum tentu dia itu bisa nyaman dengan anaknya. Karena Betul, betul. ibu itu kan semakin usianya bertambah, bener nggak? Semakin Ya, usianya bertambah, kalau misalnya orang aja, manusia aja, semakin nambah usia, semakin akan kembali ke masa anak-anak. Jadi masa nah, pengen diperhatikan, masa pengen selalu disayang, masa pengen selalu apa ya, diorangkan, ini dianggap ada, bukan ya, dianggap sakit, bukan dianggap lemah, bukan dianggap nggak berguna kayak gitu. Jadi tetap maunya walaupun aku udah tua, aku pengen dianggap ada. Kan seperti itu ya. Eh, betul, betul banget. Orang itu yang kalau makin tua tuh makin seperti itu. Tapi kita sebagai anak, sebagai kita yang masih muda, harus paham dan harus ngerti gimana cara untuk menyenangkan yang apa ya bilangnya, kalau tua kayaknya keras Iya, banget ya. Yang lebih keras. gitu. Mm-mm. Itu sih. Terus ini kali ya Mbak. Ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, boleh Atau banget. oke. Eh, apa yang akan kamu sampaikan ke ibu jika ibu bisa lihat kita sekarang? Agak sedih ya, Bun. Agak sedih ya, nggak bisa. Iya sih. Apa ya? eh mau nangis. Aduh, ini jauhnya gimana tisunya ini? Kalau aku sendiri, aku selalu ngomong sama Tuhan, sampaikan pesanku ke ibu, kalau anak perempuan satu-satunya ini dan bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Apa yang Iya. uh, apa yang ibu sampaikan sebelum pergi, insya Allah aku bisa mewujudkannya. uh, Ibu di sana itu nggak usah mikirin apapun tentang aku di sini. Cukup ibu tenang, nikmatin tanpa rasa sakit lagi. Di sini aku bahagia sama ayah sama adik. Nggak ada kata lain, kata sayang. Tiap hari aku selalu rindu ibu. uh, Apa ya? Oke. Agak Gitu. milu. Emang ibu ini adalah sosok yang dalam banget untuk diartikan, mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi yang jelas dan yang pasti adalah eh, apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk selalu menampilkan yang terbaik versi kita untuk bisa dilihat sama ibu gitu. Oke, ini oke dicukupin dulu nih ya mengandung Ya, bawang. Oke, oke, perbincangan kita kayaknya udah cukup panjang sekali dan tadi pun juga sudah dijelaskan juga seberapa berharganya ibu dan gimana kita cara menghargai ibu. Terus uh, apapun yang kita lakukan semoga uh, menjadi salah satu versi terbaik yang bisa kita tunjukkan pada seorang ibu. Mungkin dari aku, mungkin dari Bayu ada ini quotes atau mungkin kata-kata untuk ibu. Boleh. ada mungkin ya. Seorang ibu adalah dia yang dapat menggantikan semua yang lain, tetapi yang tempatnya tidak dapat diambil oleh orang lain. Itu dari aku.
Oke nih teman-teman, karena kita udah di sesi yang paling terakhir, jadi semoga apa yang kita tadi bahas bisa menjadi salah satu apa Mbak? Aku bingung. Motivasi mungkin Oh, ya, atau ya dengerin sisi orang lain menjadi motivasi buat teman-teman atau harapan teman-teman. iya, jadi semoga nanti apa yang sempat kita bahas tadi menjadi salah satu motivasi buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi bermasalah sama ibunya, yang lagi berantem sama ibunya. Semoga lekas baikan. Semoga di hari ibu ini berlimpah-limpah kasih sayang dari ibu untuk kita dan juga dari kita untuk ibu. Saya Nisa sebagai MCI kita pagi, siang, sore, malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan saya mohon undur diri beserta Mbak Adinda Ayu undur diri untuk pagi, siang, sore, malam ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye Sobat GPI. See you, bye-bye Sobat GPI.